Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jamaah semua yang teramat sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa di rumah yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, sebelumnya ada beberapa pengetahuan yang kiranya perlu juga didengar dan diketahui bagi Bapak Ibu sekalian. Mengingat pentingnya silaturahim, mengingat pentingnya sambung persaudaraan secara sungguh-sungguh satu sama lain, ini perlu juga dipun fahami bagi semuanya ini tanpa terkecuali. Apabila ada tanda-tanda di dalam diri, di dalam tubuh kita sendiri, ini kok ada gejala-gejala tubuh di bagian sebelah kanan kok kurang nyaman, atau ada yang sedikit mati rasa, ya, gejala-gejala stroke biasanya demikian, maka jangan tunggu komando dan jangan lama-lama, segeralah cari keluarga dari bapak Anda cari sampai merata. Jangan dilihat orangnya baik apa tidak, jangan dilihat orangnya itu jahat apa tidak. Yang perlu kita lakukan sikap kita kepada mereka, itu kalau bagian kanan. Semuanya bila mana ada kesempatan kita hadiri, kita datangi. Kita tidak perlu meminta maaf, tidak perlu, tapi kita datang aja, disambungkan rasa ini. Karena kalau disertai minta maaf biasanya jadi tanda tanya, bahkan jadi panjang lebar itu. Yang penting kita datang itu aja sudah merupakan pelaksanaan dari minta maaf. Itu pelaksanaan dari minta maaf itu ya, kita datang itu silaturahim, kita datangi semuanya yang rata. Kalau bagian kiri yang ada masalah, ya, yang sakit atau agak mati rasa, maka keluarga dari ibu kita datangi semuanya. Jangan pilih-pilih, sepanjang kita tahu, dan kita perlu mencari tahu. Itu saudaranya ibu dulu itu siapa saja, di mana saja, itu kita upayakan seperti itu, maka penyakit itu akan segera diambil oleh Allah. Itu kenapa di dalam Islam itu selalu menganjurkan, selalu menyarankan sambung silaturahim. Itu soalnya akibatnya kita sendiri yang tidak usah menunggu di akhirat, di dunia ini pun sudah bisa dirasakan. Itu terlalu lama lek nunggu di akhirat, sudah pasti seperti itu. Jadi bagaimana di akhirat nanti tergantung bagaimana ketika di dunia ini. Itulah yang perlu kita lakukan. Kalau kita melakukan seperti yang tadi, selalu sambung silaturahim, maka orang tersebut akan menjadi sehat jasmani juga sehat rohani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini, kalau kita ini sering mengalami suatu kekalahan, ya,
kekalahan itu akibat dari yang namanya naluri. Ya, namanya naluri kita terlalu kuat. Itu tidak imbang dengan kekuatan nurani. Jadi naluri atau badan jasmani itu sangat kuat sehingga rohani tidak mampu menahannya, tidak mampu mengendalikan dari gerakan tindakan dari badan jasmani. Lah, agar badan jasmani ini bisa terkontrol dan terkendali, ini harus mempunyai roh, ya, atau badan rohani atau nurani yang kuat. Itu. Lah, kalau santapan jasmani itu berupa, kalau membaca ayat suci, dia membacanya karena keduniaan. Itu jasmani kita sangat kuat, nafsu kita semakin kuat. Itu serta makanan-makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, apalagi yang sampai memakan makanan yang seharusnya tidak boleh, lah itu dimakan, itu sangat memperkuat badan jasmani, sehingga keinginan-keinginan jasmani ini sangat sulit untuk dikendalikan. Kalau Anda ingin bisa mengendalikan itu, maka rohani Anda haruslah kuat. Sedangkan santapan rohani itu sebuah ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan tadi hak itu menjadi santapan rohani itu, atau nurani, memperkuat nurani. Karena di dalam tubuh manusia ini ada badan jasmani, ada badan rohani. Itu. Kalau Anda rajin ibadah, dan ibadah tadi khusus yang fardu kita lakukan karena Allah, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, ini kita jalani karena Allah, itu sangat membantu menguatkan badan rohani, yaitulah santapan rohani, sehingga tidak kelaparan roh kita, tidak kehausan. Nah, kalau rohani ini tidak kelaparan dan tidak kehausan, maka tidaklah sulit untuk mengendalikan hawa nafsu tadi, hawa nafsu keduniaan tadi itu. Tapi walaupun orang itu rajin ibadahnya, ya, tapi kalau ibadahnya karena keduniaan, maka percaya apa tidak, nafsunya orang itu teramat sangat kuat, sementara rohaninya sangatlah rapuh itu, sehingga teramat mudah terombang-ambing memperturutkan hawa nafsu itu. Kenapa sejak dari awal saya tidak pernah mengajak ibadah karena selain Allah? Itu sebabnya. Karena kalau kita ibadah karena Allah, khususnya yang fardu tadi kita jalani karena Allah, rohani kita itu sangatlah kuat. Itulah yang mana akhirnya menjadi sebuah keyakinan yang mana lebih keras dari yang keras itu, tapi lebih lembut dari yang lembut sifatnya itu. Itulah namanya keyakinan itu. Dan lagi yang bisa kita lakukan karena Allah itu tidaklah banyak. Ya hanya tadi yang tak sebutkan tadi, syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Cuman itu yang kita jalani karena Allah. Itu. Kalau yang lain-lain tidak bisa dilakukan karena Allah, karena hukumnya nggak fardu. Itu. Kalau yang fardu tadi sudah benar, sudah kita lakukan karena Allah, maka silahkan Anda menjalani yang sunnah-sunnah. Silahkan sekuat Anda. Itu. Dalam menurut para ulama-ulama kuno dulu, ya, ulama-ulama kuno dulu namanya itu riyadho. Riyadho itu tirakat. Silahkan, asal yang buat pribadi tadi
tetap karena Allah. Itu silakan kalau itu, tapi buat kepentingan yang lain selain pribadi. Kita tirakatnya sangat kuat, tapi kalau untuk kepentingan pribadi maka orang itu akan tenggelam karena langsung dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Itu nah, egoisnya menjadi sangat kuat itu, karena nuraninya sama sekali kelaparan, sama sekali kehausan, tidak mungkin bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Melakukan apapun selalu memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Itu. Jadi orang yang ibadah karena Allah ini berarti tidak boleh yang lain-lain, begitu enggak, sama saja. Hanya yang diutamakan yang utama. Itu. Apa yang utama? Ya yang fardu tadi yang utama. Kalau yang fardu sudah diutamakan, dijalani dan karena Allah. Kalau mau melaksanakan sunnah silahkan sekuat Anda. Mau sholat berapa kali malam, mau puasa berapa, silakan. Tapi itu tadi, buat kepentingan orang tuanya, kepentingan saudaranya, kepentingan ibunya. Itulah tindakan yang mulia. Itu. Jadi kita harus pandai, harus cerdas dalam berpikir. Bagaimana yang hablum minan nas ini tergantung bagaimana yang hablum minallah. Bagaimana yang sunnah-sunnah ini tergantung bagaimana yang hablum minallah. Jadi kalau yang fardu tadi sudah benar dan utuh ya karena Allah tadi, sama mendoakan siapapun silakan. Itu. Yaitu termasuk bagaimana naluri, bagaimana badan jasmani ini tergantung bagaimana badan rohani atau nurani tadi. Kalau nuranina itu kuat ya, keimanan di dalam hati itu sangat kuat karena menjalani syariat Islam yang utuh tadi, kita mau bergerak apapun dalam kondisi dilindungi oleh Allah. Dilindungi. Karena pada akhir-akhir ini sangat banyak orang yang sangat kuat melakukan ibadah itu. Sangat kuat. Seandainya itu ditata sedemikian rupa, yang fardu tadi kita jalan utuh dan yang sunnah seperti yang tadi, maka alangkah beruntungnya negara ini. Satu negara ini gak tanggung-tanggung. Apabila masih banyak orang yang ibadah karena Allah, ya, yang fardu tadi utuh karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan ibadah karena selain Allah, tanpa ada keraguan. Kemudian yang hablum minas tadi juga dilaksanakan, maka negara itu tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah. Tidak akan pernah. Itu. Tapi kalau ibadah karena selain Allah, justru malah ingin menghancurkan negara. Itu. Bukan ingin menjaganya, tapi justru menginginkan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, yang teramat sangat kami hormati, yang teramat sangat kami muliakan, perhatikan baik-baik. Ibadah yang sunnah itu tergantung bagaimana ibadah yang sifatnya yang fardu. Itu bukanlah urusan main-main, karena itu sangat mempengaruhi cara berpikir manusia. Tidak merubah pikiran, tidak, tapi merubah cara berpikir. Itu. Sehingga lambat laun perlu proses semakin mengenal diri. Itu. Apabila rohaninya orang itu sangat kuat, orang itu akan mudah mengenal diri. Tapi kalau ibadahnya kuat, tapi karena selain Allah, maka yang kuat adalah rasa akunya yang kuat, rasa nalurinya yang kuat. Bukan diri tapi aku.
Lah untuk membedakan bagaimana diri, bagaimana aku, itu caranya kalau seluruh yang baik yang pernah kita lakukan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kejadian yang tidak baik mutlak dari diri kita sendiri. Itu caranya. Kalau kita sudah bisa memilah antara yang hak dengan yang batil, maka kita bisa merasakan mana aku, mana diri. Gitu. Jadi badan jasmani itu namanya aku. Badan jasmani itu. Sedangkan badan rohani itu diri. Kita harus mulai melangkah harus sampai mengenal diri tadi. Karena tanpa adanya mengenal diri, maka orang tersebut masih jauh untuk mengenal Allah. Itu. Usahakan mengenal diri. Tanda-tandanya orang yang mulai mengenal diri itu ialah orangnya tidak pernah merasa punya jasa terhadap apapun, terhadap siapapun. Ini baru tanda-tanda itu. Tanda-tanda seseorang yang mulai mengenal diri itu sangatlah malu merasa tadi. Kenapa malu? Karena semua yang baik ini atas kehendak Allah. Sedangkan yang jelek-jelek itu diri kita sendiri. Itu yang membuat kita malu mengatakan, mengucapkan bahwa kita ini punya jasa. Lah seseorang yang hati ini menjadi nyaman, orang yang punya kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh bahwa kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun untuk kebaikan kecuali atas kehendak Allah. Jadi bukan kita. Itu kita menjadi sangatlah malu apabila kita merasa diri kita punya jasa. Itulah pentingnya berupaya untuk mengenal diri tadi. Dan lagi itu bukan menghibur diri, tapi memang kenyataannya demikian. Manusia manapun sesungguhnya itu tidak mempunyai daya dan upaya untuk kebaikan. Bisanya hanya sekedar usaha dan ikhtiar. Itu pun kalau terlaksana atas kehendak Allah. Tapi itu yang baik. Yang jelek dia memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Sekali lagi saya ulangi dari awal, jangan ada rasa memberi jarak dengan saudara. Bagaimanapun sifat dan watak orang tersebut. Masalah sifat dan watak itu urusan beliau dengan Allah, bukan dengan kita. Urusan kita ialah sikap kita kepada beliau-beliau. Itulah yang harus kita jalani. Orangnya suka apa tidak kepada kita itu nggak masalah, tapi kita haruslah berbaik hati kepada mereka. Itu caranya mengorangkan orang. Jangan sekali-kali melihat sifat dan sikapnya agar kita tidak terpancing untuk merasa diri lebih baik dari orang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami muliakan, yang teramat sangat kami hormati, untuk bisa mempunyai sifat atau berakhlak, ya, manusia ini akan berakhlak dengan sesama, itu sebenarnya hanya akibat. Kalau seseorang itu berakhlak dengan Allah, ya, caranya menyembah Allah ya sesuai, secara otomatis walaupun orang itu tidak sekolah sekalipun, walaupun orang itu bodoh sekalipun, maka orang tersebut dalam kondisi dibimbing oleh Allah. Secara otomatis orang itu akan mempunyai sopan santun terhadap siapapun. Padahal nggak ada yang ngajari. Itu asal yang hablumnallah benar. Walaupun orang itu nggak sekolah,
Apalagi kalau orangnya itu sekolah. Jadi pengertiannya, kalau orang itu tidak menghargai orang lain, berarti orang ini hubungannya dengan Allah jauh. Itu. Berarti tentang hablum minallah perlu diperbaiki. Ada yang kurang ini. Itu. Kalau hubungannya dengan Allah tadi sudah benar, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu itu sudah benar dilakukan karena Allah, secara otomatis caranya berpikir, caranya berbicara, caranya bertindak ini tidak mungkin melenceng terlalu jauh dari apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersikap dengan siapapun. Itu. Jadi kita kalau berpikir tadi harus diwolak-walik, di atas, bawah itu, agar kita bisa memahami. Walaupun orang ini hafal Quran, tapi kalau yang fardu tadi enggak utuh, secara otomatis dengan orang lain dia masih punya sifat meremehkan. Bahkan merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu. Yaitu yang disebut perang melawan hawa nafsu itu ya seperti itu. Lah kita dalam kondisi perang melawan hawa nafsu, tapi rohani kita kondisinya kelaparan. Bagaimana bisa menang? Kalau rohani kita kondisinya tidak kelaparan, tidak kehausan, itu ada perlawanan, melawan keinginan-keinginan tadi. Ada perlawanan, paling tidak imbang lah. Itu. Jadi tidak mengalami suatu kekalahan yang berkepanjangan. Itulah saudara-saudaraku yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekarang mari kita doa bersama. Sebelum kita berdoa bersama, agar kita tetap berusaha menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, tetap pergi kemanapun pakai masker seperti apa yang disarankan dan dianjurkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah di sini semuanya kondisi sehat-sehat saja. Tetapi kita jangan terlena, kita tetap jaga kesehatan tadi. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum man amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahli wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fi'il uqad wa tanfariju fi'il qura wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.